Oke, hai. Kenapa nggak bisnis lain? Ya karena alasannya yang pertama itu manusia butuh makan. Terus karena kejadian COVID kemarin kita jadi belajar bahwa di suatu wilayah itu harusnya punya ketahanan pangannya sendiri. Jadi mimpinya di Yang Sayur ini swasembada pangan. Swasembada pangan itu kita bukan cuma memproduksi pangannya gitu ya, tapi dari benihnya, dari pupuknya, dari teknologinya. Gitu. Kalau semuanya itu sudah tercapai, baru bisa dikatakan ketahanan pangan, swasembada pangan. Hai, perkenalkan gue Ibnu, gue owner dari Yang Sayur. Yang Sayur, ya sebenarnya historinya dari kita kecil sih. Waktu itu, waktu kita kecil pasti ada kayak tukang sayur yang sering datang ke dalam gang gitu. Dan mereka biasanya nawarin sayurnya dengan teriakan "Yur sayur" atau "Yang Sayur" kayak gitu. Terus berkembang artinya, yang itu kalau dari bahasa Inggris artinya muda kan. Dan sayur itu sayuran. Yang mana kata muda ini representatif untuk petani muda. Dan sayur itu untuk petani. Jadi kalau digabungi menjadi petani muda. Di Yang Sayur ini kita ada 5 jenis tanaman, terutama kita fokusnya ke selada. Jadi ada selada keriting, ada selada red oak leaf, ada selada romaine, ada selada butterhead, dan satu lagi ada kale. Kenapa kita fokusnya di selada? Karena semua material atau tanaman yang ada di sini kita jual langsung ke end user dan itu kita olah. Gitu. Kita juga jual sayuran fresh. Kita juga jual makanan olahan, jadi semua yang dihasilkan di sini itu kita olah sendiri dan kita langsung pasarkan ke end user langsung. Iya, sekarang ini kita fokus di branding sosial media, terutama di Instagram. Terus kita open toko juga, toko online ya, kayak di GrabFood sama GoFood. Sekarang baru itu sih. Yang Sayur itu kita dirikan di 2021, waktu masih COVID ya. Itu juga karena kita ada keresahan saat itu, yang mana harga bahan baku itu naik semua. Karena pertanian itu jauh sebenarnya dari perkotaan gitu ya. Jadi supply terhambat, harga pangan naik. That's why kenapa kita ngebuat pertanian ini di perkotaan agar lebih menjaga ketahanan pangan di suatu daerah sebenarnya. Sayur ini dibagi dua kata, yang ini kita ambil dari bahasa Inggris ya, yang bisa sayur. Kalau ide ya sebenarnya berangkat dari keresahan tersebut sih, yang jadi harga bahan baku mahal. Oh kenapa kita nggak lebih deket aja nih sama pasarnya gitu. Jadi harganya bisa lebih stabil dan ketahanan pangannya juga akan lebih terjaga. Kalau ide kita banyak terinspirasi dari apa namanya, dari YouTube, dari artikel seperti itu sih. Iya, kalau background gue sebenarnya nggak ada sama sekali di bidang pertanian. Kalau gue kuliah jurusan IT, jadi background gue itu software engineer yang biasa coding, gue ngebuat aplikasi gitu ya, yang selama ini kerjanya cuma di depan komputer gitu. Kurang lebih gue udah berkarir itu selama 8-9 tahun. Jadi dari kuliah gue udah mulai kerja di bidang IT, dan terakhir gue di perusahaan startup sih. Tapi saat momen COVID itu gue butuh sesuatu atau butuh
refleksi sesuatu yang berbeda gitu, karena gue dulu anaknya suka komunikasi, suka nongkrong gitu ya. Covid, kita lockdown dan kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Akhirnya gue mencari hiburan lah. Jadi ada lahan 2x1 di atas rooftop, ya udah gue coba manfaatin untuk menanam secara hidroponik. Dan di situ gue ngerasa kayak ada unsur positif ya lah dalam diri gue. Gue jadi lebih rileks, gue jadi lebih nggak terlalu stres gitu ya, gara-gara gue menanam sayuran tersebut. Makanya kenapa kita pakai hidroponik, karena hidroponik itu 90% menghemat air dibandingkan di tanah gitu ya. Terus hanya membutuhkan space kecil untuk produksi. Dulu sih kepikirannya ya kalau kita lagi nongkrong, bikin bisnis lah, kayak gitu kan ya. Cuman nggak pernah terrealisasikan ya kan. Nah, dari obrolan kayak gitu ya, ini masalahnya apa ya? Maksudnya gue pengen punya bisnis tapi kayaknya susah banget gitu. Dan tahun 2021 itu momentumnya pas sih. Jadi kayak dari segi finansial gue udah siap, terus dari gue belum nikah juga, dan kebetulan ada tanah yang nggak dimanfaatkan gitu. Ya udah, akhirnya gue putusin untuk mencoba sesuatu hal yang baru, yang sebenarnya gue nggak tahu sama sekali gimana cara bisnisnya, cara nanamnya bahkan gitu ya. Kenapa nggak bisnis lain ya? Karena alasannya yang pertama itu manusia butuh makan. Terus karena kejadian COVID kemarin kita jadi belajar bahwa di suatu wilayah itu harusnya punya ketahanan pangannya sendiri. Gitu. Terus kenapa nggak keren? Pertanian sekarang keren loh. Maksudnya kita bisa ngadop teknologi di dalamnya. Terus kita bisa eksplorasi tentang pupuk, tentang tanaman, dan bukan cuma hanya itu gitu, tentang teknologinya pun kita bisa bereksplorasi di sana. Iya, awalnya itu kita sempat keliling sih, kita sempat keliling kebun, kita pelajarin, terutama yang memanfaatkan teknologi gitu ya. Terus kita datang ke instansi negara juga, kayak gitu. Ya kita kolek-kolek data di sana. Terus kebanyakan juga kita baca dari artikel, dari arsip-arsip penelitian di kampus, terutama dari IPB gitu ya. Ya seperti itulah, kita banyak belajar juga sama komunitas petani yang ada di Jakarta. Jadi nggak ada yang dominan di sini tuh? Itu kurang lebih kita riset selama 8 bulan. Setelah 8 bulan kita baru berani untuk jualan. Selama 8 bulan itu kita banyak banget kegagalan ya. Kayak daun selada yang kecil-kecil, terus batangnya sangat panjang, rasanya yang pahit gitu. Yang kayaknya ini nggak bisa deh untuk dijual gitu. Itu kurang lebih kita 8 bulan. Dan risetnya pun kita nanya-nanya juga sama ahli yang sudah menjalankan gitu ya. Sharing bagaimana kondisi air, suhu yang pas, nutrisi yang bagus gitu. Kayak gitu sih. Halangan dan rintangan, wah banyak sih. Dari mulai terutama dari suhu Jakarta ini panas banget, yang mana dia nggak ideal untuk tanaman selada gitu ya. Terus dari tempat yang mana kita di tengah komplek yang benar-benar terhapit dengan tembok sehingga mengganggu fotosintesis tanaman gitu ya. Matahari di sini cuma masuk 2 jam. Terus itu pun kita baru ngomong dari sisi pertaniannya, belum ngomong di sisi brandingnya, seperti itu. Gimana kita mengedukasi customer kita biar mereka tahu apa yang kita produksi gitu ya. Karena itu ya lumayan tricky sih untuk kita mengedukasi ke mereka gitu.
karena memang informasinya masih minim sekali sih di sini. Ya, kesulitannya itu yang pertama di masalah air. Karena di perkotaan ini airnya sudah asam. Jadi kita harus ada treatment khusus sebelum kita kasih ke tanaman. Ke tanaman, ke ikan gitu ya. Terus yang kedua, bibit ini karena masih dari luar, itu setiap tahun bahkan setiap bulan itu ada kenaikan. Gitu ya. Terus kendala suhu, climate change, itu sangat berpengaruh juga. Iya, bibit sayurnya ini kita masih impor sebenarnya. Memang banyak sekali produk-produk yang masih impor. Tapi memang mimpinya nanti kita akan melakukan riset. Jadi mimpinya di Yang Sayur ini swasembada pangan. Swasembada pangan itu kita bukan cuma memproduksi pangannya gitu ya, tapi dari benihnya, dari pupuknya, dari teknologinya gitu. Kalau semuanya itu sudah tercapai, baru bisa dikatakan ketahanan pangan, swasembada pangan. Yang kayak gitu sih. Itu mimpi kita ke depannya. Inovasi, terutama inovasi produk, karena memang banyak banget yang mesti dieksplor. Produk olahan, terutama sekarang sudah banyak produk olahan yang aneh-aneh gitu ya. Ya, terutama kita concern di produk olahan yang khas Indonesia sih. Terus kita juga, yaitu masih banyak PR, masalah riset terutama. Riset tentang benih, pupuk, dan lain-lain. Target yang dicapai saat ini belum, karena masih banyak banget yang bakal kita eksplor gitu ya. Ya, itu salah satu semangat anak muda sebenarnya. Yang pasti sayuran kita akan lebih fresh, karena memang kita lebih dekat pertaniannya gitu ya. Terus yang kedua, kita bebas pestisida. Kayak gitu. Iya, customer itu lebih banyak beli produk olahannya sih. Mereka lebih tertarik sama produk olahan kita sih, dibandingkan sayuran fresh ya. Nah, produk olahannya? Produk olahannya sekarang ada sayur gulung yang full vegan, dan ada juga yang isi ayam. Dan dressingnya juga kita lagi develop kayak dressing saus lotek, saus rujak cingur, kayak gitu-gitu sih. Kalau sayuran fresh itu minimal itu 14.000 per 250 gram. Terus kalau untuk produk olahannya itu karena kita buat roll, jadi ada yang isi 8 piece, itu harga 40.000. Yang saya ke depan pinginnya sih bisa kerjasama dengan orang-orang sekitar yang bisa bermanfaat gitu ya. Ya, moga-moga juga bisa menjaga ketahanan pangan di suatu daerah. Karena memang kita itu mencoba untuk sosialisasi juga ke teman-teman sekitar, ke warga-warga sekitar gitu. Bahkan sampai ke komunitas gitu. Bahkan sampai ke pendidikan kayak gitu. Dan harapannya pun bisa menginspirasi atau bisa sharing tentang knowledge yang udah kita lakuin di sini sih.